Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valenia Mandarizwa dari kelas 2 SIB. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk tugas saya tentang pembuatan halaman login dan menyambungkan dari halaman login ke halaman bangun datar serta penjelasan tentang view binding. Nah, sebelumnya kita harus mengaktifkan dulu view bindingnya. Kita mengaktifkannya di sini, di build.gradle.kts yang modul modul app. Nah, di sini kita tuliskan build features view binding. Nah, di sini kita buat dia menjadi true supaya dia aktif. Nah, selanjutnya di sini saya memiliki clustered activity untuk halaman loginnya. Di sini terdapat eh, let in. Nah, di sini kita mendeklarasikan let in itu untuk binding yang akan memanggil activity third binding ini. Nah, activity third binding ini diambil dari nama file yang ada di sini, activity third XML. Nah, jadi di sini activity third binding. Nah, selanjutnya di sini ada save intent state. Nah, itu berguna untuk eh itu tuh merupakan parameter yang digunakan untuk menyimpan dan memulihkan data saat perubahan. Nah, selanjutnya di sini ada eh, binding sama dengan activity third binding. Nah, activity third binding ini, third bindingnya tadi kan diambil dari file yang sama seperti ini. Nah, di sini ada inflat dalam kurung layout inflator. Nah, layout inflator itu merupakan eh, untuk menggabungkan dari layout XML dengan objek bindingnya. Nah, selanjutnya di sini ada binding.button login set on click listener. Nah, di sini nanti jika mengklik button login, maka akan menghubungkan ke halaman selanjutnya. Nah, makanya di sini dia di set on click listener. Nah, selanjutnya jika nanti dia mengklik login dan dia berhasil, maka akan keluar teks login berhasil. Nah, selanjutnya di sini ada start activity intent. Nah, di sini intent di sini berguna untuk membuat intentnya yaitu pindah ke bangun datarnya. Nah, di sini ada start activity yang berguna untuk menjalankan intentnya tadi dan membuka activity bangun datar halaman selanjutnya. Selanjutnya ada activity third XML. Nah, di sini yang pertama untuk logonya saya menerapkan image view. Nah, di sini dengan ID-nya logo. Nah, dengan width-nya 204 dan height-nya 176. Nah, di sini itu eh, saya menggunakan 3 constraint. Nah, di sini saya mengambil gambarnya itu dari drawable. Nah, jadi gambarnya saya simpan di drawable. Nah, di sini lalu saya panggil dengan add drawable slice logo. Nah, selanjutnya ini ada untuk judul aplikasinya dengan ID-nya judul. Di sini width dan height-nya saya menerapkan wrap content. Nah, selanjutnya fontnya saya menggunakan font Poppins yang bold. Jadi saya buat namanya di sini Poppins bold. Nah, di sini saya membuat eh, Android text add string slash judul. Nah, ini tuh untuk memudahkan kita biar kita tuh nggak nulis-nulis lagi. Jadi kayak udah ditetapkan gitu. Nah, saya tetapkannya di sini. Jadi kalau saya ketik judul, maka akan keluar teks kalimat yang ini. Nah, di sini saya menggunakan eh, 4 constraint. Nah, selanjutnya di sini ada di deskripsi selamat datang yang ini, saya menggunakan text view dengan ID-nya welcome dan width dan height-nya juga wrap content. Nah, di sini
saya menggunakan fontnya Poppins juga, tapi ini yang medium, yang lebih tipis. Nah, di sini ada teks "Halo, selamat datang" dengan warna hitam, dan saya menggunakan 4 constraint. Nah, selanjutnya di sini ada teks untuk masukkan username yang ini. Itu juga saya menggunakan, di sini ID-nya ada TV username, yang height dan weight-nya juga wrap dan content. Terus di sini ada eh fontnya saya menggunakan Poppins yang semi bold, yang lebih tipis dari yang di atasnya, dan menggunakan 4 constraint. Nah, selanjutnya ini ada input username. Nah, di sini saya menggunakan edit text dengan ID at username. Nah, di sini layout weight-nya 0 dan layout height-nya ada word content. Nah, di sini teksnya ada username. Nah, di sini saya juga menggunakan 3 constraint. Nah, ini yang masukkan teks password yang ini itu kurang lebih sama dengan yang masukkan username tadi. Yang ini juga yang password itu kurang lebih sama dengan yang username tadi. Nah, selanjutnya kita ke button. Nah, di tombol login ini, buttonnya saya menggunakan ID BTR login dengan weight-nya 0, height-nya wrap content dengan teks login. Nah, di sini ada background-nya warna kayak hijau tua gitu. Sebenarnya di sini saya bisa menginisialisasikan lebih gampang dengan add add color hijau gelap. Nah, karena saya udah menetapkannya di sini. Nah, saya sudah menetapkannya hijau gelap. Jadi, kalau misalnya saya klik, saya tuliskan hijau gelap, maka dia udah langsung terbuat hijau gelap. Jadi, kita nggak perlu tuliskan kode-kode seperti ini lagi. Jadi, kita nggak perlu pusing nulis-nulis kodenya. Nah, selanjutnya, di sini saya menggunakan ada 3 constraint. Nah, yang terakhir ini ada footer yang paling bawah ini. Nah, oh ya, eh, sedikit penjelasan tentang view binding. View binding itu secara tampilan dia akan terlihat lebih rapi dan lebih teratur karena tidak banyak komponen atau variabel yang ada di dalam programnya ini. Nah, terus eh, kayak program sebelumnya kita kan menggunakan find view by ID. Jadi kalau misalnya kita pakai itu kan kita harus menginisialisasikan komponen itu satu-satu, variabel satu-satu. Nah, itu tuh kurang efisien untuk kita membuat aplikasi yang lebih proper. Kan kalau misalnya aplikasi lebih proper, maka dia harus membutuhkan banyak komponen dan variabel. Itu tuh kita jadi lebih susah dan mungkin bakal menyebabkan typo karena dia harus diinisialisasi satu-satu dan itu tuh ribet dan kurang efisien. Makanya kita menggunakan view binding. Nah, selanjutnya kita coba jalankan. Nah, di sini kita masukkan username-nya, masukin passwordnya, bebas aja karena nggak saya tetapkan. Nah, maka akan muncul login berhasil dan dia akan menuju ke halaman bangun datar yang di sebelumnya udah kita bikin. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.